Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu kembali pada pertemuan kelima. Hari ini pembahasan materi kita adalah balok sederhana dengan cantilever. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas dalam materi hari ini, yang pertama kita akan langsung terjun ke contoh soal dan menghitung reaksi dari perletakannya. Kemudian kita akan membuat free body diagram atau FBD dengan memotong batang menjadi beberapa segmen. Lalu yang ketiga kita akan membuat kesetimbangan batang dengan gaya yang sudah dipasang pada free body, dan kita akan menggambar SFD shear force diagram, NFD normal force diagram, dan BMD atau bending moment diagram. Kemudian yang terakhir kita akan menghitung momen maksimum. Sebelum itu, silahkan Anda simak video berikut ini yang menjelaskan mengenai balok sederhana dengan cantilever. Struktur ini merupakan struktur dari balok cantilever atau yang biasa disebut dengan balok konsol atau balok overstack. Balok cantilever ini adalah balok yang ditumpu dengan satu tumpuan saja, yaitu tumpuan jepit, sedang ujung lainnya adalah tumpuan bebas. Balok cantilever biasanya terdapat pada cantilever bangunan atau cantilever jembatan. Contohnya, cantilever pada bangunan adalah balkon. Pada sistem balkon, satu sisinya terjepit pada balok menerus atau yang biasa disebut dengan gerber, dan satu sisi lainnya adalah bebas. Lalu untuk contoh cantilever pada jembatan adalah bridge girder, di mana satu segmennya terkekang atau terjepit, sedang satu sisi yang lainnya adalah bebas. Kemudian ini merupakan struktur dari balok sederhana, di mana balok sederhana berbeda dengan balok cantilever. Balok sederhana ditumpu oleh dua buah tumpuan, yaitu tumpuan sendi dan tumpuan roll. Kemudian ada balok kombinasi, di mana balok kombinasi merupakan kombinasi dari dua sistem struktur, yaitu balok sederhana dan balok cantilever. Pada sebuah struktur terdapat satu sisi yang terkekang penuh, yaitu balok sederhana dengan tumpuan sendi dan roll, dan sisi lainnya adalah bebas. Di dalam menganalisis balok cantilever, balok sederhana maupun balok kombinasi, kita juga harus tetap berpedoman pada persamaan kesetimbangan. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Silahkan perhatikan gambar soal berikut ini. Pada balok soal, terdapat sebuah balok dengan tumpuan sendi dan roll, dengan kedua ujungnya adalah ujung cantilever. Maka, hitunglah reaksi tumpuan serta gambarkan free body diagram, shear force diagram, bending moment diagram, dan normal force diagram dari struktur berikut ini. Jangan lupa untuk menguraikan terlebih dahulu beban-beban merata dan beban segitiga ini menjadi beban terpusat, agar memudahkan kita dalam perhitungan. Setelah itu, baru kita bisa menghitung reaksi perletakannya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menguraikan terlebih dahulu beban merata dan beban segitiga menjadi beban terpusat. Caranya adalah dengan rumus Q atau Q sama dengan beban merata ini dikalikan dengan jaraknya. Dan di sini ada beban merata sebesar 1 kN per meter. Kemudian dikalikan dengan jarak dari bentang A sampai B, karena beban meratanya membebani bentang A sampai bentang B. Kemudian jaraknya adalah sebesar 6 meter, maka beban Q terpusatnya sebesar 6 kN. Lalu untuk beban segitiga kita uraikan menjadi beban terpusat dengan cara beban Q dikalikan dengan jaraknya. Di sini kita bisa melihat beban segitiganya sebesar 2 kN per meter, kemudian dikalikan dengan jaraknya sebesar 2 meter, lalu dikalikan setengah dan dikali dengan sepertiga jarak dari beban segitiga itu, yaitu adalah
0,67. Baru kemudian kita menghitung nilai reaksi perletakannya. Pertama-tama kita mulai menghitung reaksi perletakan pada titik acuan A, sehingga kita akan mencari sigma momen A sama dengan 0. Lalu kemudian kita masukkan semua gaya-gaya yang bekerja pada batang tersebut. Mulai dari beban segitiga, tentunya yang sudah kita uraikan, sudah kita proyeksikan beban segitiganya menjadi beban terpusat, dan beban merata yang sudah kita proyeksikan juga, dan beban-beban yang lain. Bisa dilihat pada rumus, di sini pada titik acuan A, berarti kita mencari sigma momen A sama dengan 0, maka min 2 atau ini 2 dikalikan 2 kemudian dikalikan 0,5 ini adalah beban segitiga yang sudah kita uraikan. Kemudian tanda negatif di sini adalah tanda di mana bahwa arah jatuhnya beban segitiga beban terpusat terhadap tumpuan A adalah berlawanan arah jarum jam. Maka nilainya akan bernilai negatif. Kemudian ada beban terpusat di sini sebesar 6 kN terhadap tumpuan A. Arah jatuhnya beban adalah searah dengan jarum jam. Maka nilainya adalah positif. Kemudian untuk VB di sini datang dari bawah, kemudian terhadap tumpuan A, maka arah bebannya akan berlawanan arah dengan jarum jam, sehingga nilai VB-nya akan menjadi negatif. Lalu di sini ada beban terpusat di titik D sebesar 4 kN terhadap tumpuan A, dia searah jarum jam arah gayanya, maka nilainya menjadi positif. Kemudian untuk beban terpusat di titik E, karena arah gayanya adalah ke kiri dan terhadap tumpuan A adalah berlawanan arah jarum jam, maka dia akan bernilai negatif. Kemudian masukkan semua gaya yang tadi sudah kita ketahui dikalikan dengan masing-masing jaraknya. Maka kita akan mendapat nilai VB sebesar 7,44 kN. Kemudian lakukan hal yang sama pada titik tumpuan di B dengan mencari sigma momen MB sama dengan 0. Kemudian masukkan semua gaya yang bekerja dan tetap perhatikan tandanya. Apabila kita lihat beban terpusat di CA terhadap tumpuan B, dia arah jatuhnya beban adalah berlawanan, maka nilainya akan menjadi negatif. Kemudian untuk VA terhadap tumpuan B, arah jatuhnya beban adalah searah dengan jarum jam, maka nilai VA-nya menjadi positif. Lalu untuk beban merata yang sudah kita uraikan menjadi beban terpusat, di sini terhadap tumpuan B, dia berlawanan arah jarum jam, maka nilainya menjadi negatif. Kemudian untuk beban terpusat di titik D terhadap tumpuan B searah jarum jam, maka nilainya positif. Dan beban terpusat di titik E terhadap tumpuan B karena arah gayanya ke kiri sehingga dia berlawanan arah, maka nilainya menjadi negatif. Masukkan semua gayanya, kemudian dikalikan dengan jarak, dan kita akan mendapatkan nilai VA sebesar 4,56 kN. Jangan lupa untuk melakukan kontrol terlebih dahulu dengan sigma V sama dengan 0. Guna kita melakukan kontrol ini adalah untuk mengetahui apakah perhitungan kita sudah betul. Apabila ruas kanan dan ruas kiri dari perhitungan sigma V sama dengan 0 ini sudah sama-sama 0, maka sudah dapat dipastikan bahwa perhitungan kita benar. Maka kita bisa melanjutkan ke perhitungan berikutnya. Langkah selanjutnya, kita akan membuat free body diagram atau FBD dengan melakukan pemotongan terhadap batang. Balok tadi kita bagi menjadi 4 bagian, di mana tumpuan titik C dan titik A, kemudian titik A sampai B, kemudian titik B, D, dan DE. Kita potong menjadi 4 segmen, kemudian jangan lupa untuk memasukkan reaksi perletakan yang sudah kita hitung sebelumnya di awal, dan beban-beban yang kita gunakan adalah beban yang sudah kita proyeksikan dari beban segitiga maupun beban meratanya. Langsung saja kita
menghitung free body diagram pada batang CA1 di sini yang sudah kita potong menjadi 4 bagian. Batang CA1 ini merupakan batang cantilever, maka akan ada momen di A1 di sini. Maka cara mencari momen adalah beban dikalikan dengan jarak. Di sini ada beban sebesar 2 kN, kemudian kita kalikan dengan 1/3 jarak dari beban segitiga tadi, yaitu 0,67. Maka kita akan mendapatkan nilai momennya sebesar 1,33 kN. Dan ingat, tanda negatif di sini itu adalah tanda di mana bebannya jatuhnya ke bawah, maka dia akan bernilai negatif. Kemudian kita akan mencari sigma V di titik A, karena di titik A1 ini. Karena di titik A1 ini terdapat tumpuan, maka kita harus mencari sigma V sama dengan 0-nya. Lalu titik acuan kita ada di titik A1 ini. Maka sigma V sama dengan 0, arah jatuhnya beban 2 kN ini terhadap titik acuan di A1 adalah berlawanan arah jarum jam. Maka nilainya menjadi negatif. Dan ditambah dengan VA, karena di sini ada tumpuan, di titik A1 ini ada tumpuan, maka kita sebut saja di sini ada reaksi VA1. Nah, untuk mencari reaksi VA1 ini adalah dengan sigma V sama dengan 0. Maka kita akan mendapat nilai VA1 ini sebesar 2 kN. Kemudian pada batang CA1 ini tidak ada gaya dengan arah horizontal, sehingga sigma H-nya sama dengan 0. Kita lanjutkan ke perhitungan berikutnya. Pada free body diagram batang A2 B1, mula-mula kita letakkan terlebih dahulu beban dari momen A1 yang sudah kita dapatkan di perhitungan sebelumnya, diletakkan kembali pada titik A2 di sini. Jadi jangan lupa untuk membawa kembali beban-beban yang sudah kita hitung sebelumnya ke free body diagram batang di perhitungan berikutnya. Maka kita dapatkan momen A1 pada batang sebelumnya menjadi momen A2 pada batang A2 B1 ini. Kemudian untuk mencari VA pada titik A kedua di sini adalah dengan cara mengurangi nilai VA yang pertama kali kita dapatkan pada saat perhitungan di reaksi perletakan awal. Kemudian dikurangi dengan nilai VA pertama, VA1 yang kita hitung sebelumnya pada batang CA1. Maka kita akan mendapatkan nilai VA keduanya sebesar 2,56 kN. Nah, ada di sini. Kemudian kita mencari VB dengan cara sigma V sama dengan 0, kemudian masukkan gaya yang tegak lurus terhadap batang. Di sini ada beban terpusat sebesar 6 kN. Arah jatuhnya beban terhadap titik B itu adalah berlawanan arah jarum jam, maka nilainya akan menjadi negatif. Kemudian ada VA yang datang dari bawah sehingga nilainya positif, dan kita mencari VB sehingga kita mendapatkan VB1-nya sebesar 3,44 kN. Kemudian kita juga akan mencari atau menghitung momen di titik B1 ini. Cara mencari momen adalah dengan mengalihkan beban dikali dengan jaraknya. Maka pada momen di B1 kita masukkan terlebih dahulu nilai momen di A1, di A2 yang sudah kita dapat tadi sebesar 1,33, nilainya negatif karena berlawanan dengan arah jarum jam, arah perputaran momennya. Kemudian ada VA di sini sebesar 2,56 kN dikalikan dengan jaraknya 6 meter, dan ada beban terpusat sebesar 6 kN dikalikan dengan jaraknya. Karena arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, maka nilainya menjadi negatif. Sehingga kita mendapatkan nilai momen di B1 ini sebesar 3,97 kN atau dapat kita bulatkan menjadi 4. Kita lakukan hal yang serupa kembali terhadap free body diagram pada batang B2 D1 ini,
yang pertama-tama kita letakkan kembali momen yang kita dapat di perhitungan sebelumnya, yaitu momen di B1 kita letakkan kembali di B2 dan perhatikan arahnya ya. Jika pada perhitungan sebelumnya nilai momennya adalah negatif atau positif, maka pada saat kita letakkan kembali di sini nilainya juga harus tetap sama, yaitu negatif 4. Maka pada saat kita letakkan momen di B2 ini, arahnya tetap harus berlawanan arah jarum jam untuk mendapatkan nilai negatifnya. Kemudian kita akan mencari nilai VB kedua pada titik ini. Yang pertama kita hitung dari reaksi perletakan pertama, VB yang pertama kali kita dapatkan yaitu sebesar 7,44 kN dikurangi dengan VB ke-1, VB pertama yang sudah kita hitung di free body diagram sebelumnya. Maka kita akan mendapatkan VB kedua sebesar 4 kN. Lalu di sini ada HB kedua karena terdapat gaya yang mengarah ke kanan di ujung kanan sebesar 4 kN. Maka untuk mencari nilai HB kedua dengan cara sigma H sama dengan 0, kemudian masukkan gaya arah horizontalnya ini sebesar 4 kN dan nilainya positif karena arahnya ke kanan, ditambah dengan HB kedua, sehingga kita akan mendapatkan nilai HB kedua sebesar negatif 4 kN, yang artinya arah HB kedua, arah beban horizontal di titik B kedua ini adalah mengarah ke kiri. Lalu untuk momen di D1 kita masukkan kembali, letakkan kembali momen yang sudah kita dapat di perhitungan sebelumnya, yaitu negatif 4 dikalikan dengan adanya beban sebesar 4 kN di sini, dan arah bebannya terhadap titik D adalah positif sehingga nilainya menjadi positif dikalikan dengan 2 meter jaraknya, sehingga kita mendapatkan momen di D1 sebesar 4 kN. Kemudian lakukan perhitungan hal yang serupa terhadap free body diagram pada batang D2E dengan memasukkan momen di D1 yang sudah kita temukan tadi, diletakkan kembali pada titik D2 dan tetap dengan arah yang sama. Kemudian kita juga akan menghitung sigma V pada titik E dengan sigma V sama dengan 0, dan di sini ada gaya yang mengarah ke atas sebesar 4 kN, maka nilainya adalah positif dan ditambah dengan VE, sehingga kita mendapatkan nilai VE-nya adalah negatif 4 kN, sehingga dia arah bebannya mengarah ke bawah karena nilainya negatif. Lalu untuk mencari nilai HD2 pada gaya horizontal menggunakan sigma H sama dengan 0, dan di ujung kanan bawah ini terdapat gaya yang mengarah ke kanan. Maka nilai 4-nya adalah positif ditambah dengan HD2 sehingga kita mendapatkan nilai HD2 sebesar negatif 4 kN, yang artinya arah gayanya adalah mengarah ke kiri. Langkah selanjutnya adalah kita membuat kesetimbangan batang dengan gaya-gaya yang sudah dipasang atau yang sudah kita hitung sebelumnya pada free body diagram. Kita bawa semua beban-beban batang yang sudah disetimbangkan, arah vertikal, arah horizontal, dan momennya, kemudian kita masukkan semuanya ke dalam kesetimbangan batang, sehingga akan menjadi seperti pada gambar berikut ini. Setelah kita membuat kesetimbangan batang pada free body, kita mulai menggambar diagram shear force diagram atau SFD dengan menghitung gaya-gaya yang tegak lurus terhadap batang. Bisa Anda perhatikan pada gambar berikut ini, di mana gaya-gaya yang tegak lurus pada sumbu batang akan masuk ke dalam perhitungan SFD. Kemudian kita mulai menghitung SFD mulai dari paling kiri, yaitu mulai dari titik C sampai ke ujung di titik E. Dan perlu diingat bahwa saat kita memulai perhitungan dari titik C, besarnya beban adalah 0 atau tidak ada beban di titik C ini.
hingga pada ujung titik E pun harus tidak ada beban atau nilainya harus sama dengan 0. Kita mulai perhitungan shear force pada titik C. Mula-mula tidak ada beban di titik C sehingga pada shear pada titik C adalah sebesar 0 kN. Kemudian kita mulai masuk ke beban terpusat sebesar 2 kN yang mengarah ke bawah sehingga nilainya menjadi negatif. Lalu di titik A1 ada beban dari beban terpusat, kemudian ditambahkan dengan reaksi perletakan di titik A1 sehingga nilainya adalah kembali menjadi 0 dan diagramnya kembali ke titik awal. Kemudian di titik A kedua masuk lagi beban dari VA kedua sebesar 2,56 kN. Lalu pada titik B pertama itu masuk beban sebesar 6 kN yang mengarah ke bawah sehingga nilainya negatif, maka kita dapatkan shear force pada titik B1 sebesar negatif 3,44 kN. Kemudian pada titik B kedua kembali masuk nilai VB sebesar 3,44 kN, maka diagramnya kembali ke titik awal, yaitu ke titik 0. Lalu masuk dari titik B kedua beban sebesar 4 kN sehingga shear force di titik B kedua adalah 4 kN. Lalu masuk ke titik D yang kembali ke 0 sehingga kita dapatkan perhitungan shear force sampai di titik E seperti pada gambar yang bisa Anda lihat semua. Setelah kita menghitung shear force diagram atau SFD, kembali kita menghitung diagram NFD atau normal force diagram dengan menghitung gaya-gaya searah atau sejajar dengan sumbu batang. Bisa diperhatikan pada gambar berikut ini, gaya normalnya hanya terjadi pada batang atau titik B2 sampai ke titik D1. Dan pada batang D2 sampai E, diagramnya bernilai positif karena gaya normalnya menarik batang. Sehingga nilai dari diagram normal force-nya adalah positif. Setelah itu kita hitung diagram bending moment diagramnya atau BMD dengan momen yang telah dihitung pada free body sebelumnya. Itu kita pasang kembali semua momen-momen yang telah kita hitung sebelumnya di diagram BMD ini. Sehingga hasilnya akan tampak seperti pada gambar yang bisa Anda lihat dan Anda perhatikan. Kemudian jangan lupa untuk menghitung letak terjadinya perpotongan gaya geser atau shear sama dengan 0 dengan menggunakan perbandingan sebangun kedua segitiga. Bisa Anda lihat tata cara perhitungannya pada gambar berikut ini, sehingga kita mendapatkan nilai X atau jarak untuk momen maksimumnya sebesar 2,56. Jarak ini akan kita gunakan dalam menghitung atau mencari momen maksimum pada diagram BMD. Lalu kita masuk ke tahap terakhir, yaitu menghitung momen yang ada pada free body. Kita pasang pada titik-titik yang sesuai. Kemudian kita akan menghitung nilai momen maksimum. Perlu diingat bahwa pada sepanjang bentang C sampai bentang D terdapat beban merata, sehingga diagram momennya harus berbentuk parabolis. Lalu kita hitung nilai momen maksimum pada titik 2,56 meter, di mana kita akan memasukkan nilai momen di A sebesar negatif 1,33 karena arah nilai perputaran bebannya adalah negatif. Kemudian kita masukkan nilai VA yang ada pada titik A, VA1, lalu dikalikan dengan jaraknya sebesar 2,56. Kemudian kita akan mendapatkan nilai momen maksimum pada titik 2,56 meter sebesar 1,94 kN.
Seperti itulah tahapan dalam menghitung balok sederhana yang disertai dengan cantilever, mulai dari reaksi perletakan, kemudian kita masuk ke free body, lalu kita masuk ke gaya-gaya dalam yang ada pada batang, dan menggambar diagram momennya. Sampai di sini pertemuan kita mengenai balok sederhana dan balok cantilever. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jika ada pertanyaan silahkan ajukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.